Saya berbicara Buktikan sejarah. bahwa di kitab Ayub ada kemenyan di surga. Saya tanya, saya tidak bertanya tentang iman di sini, Pak. Saya bertanya tentang sejarah. Masalah iman itu urusan Bapak. Dari mana kemenyan itu di surga? Dari tadi saya bilang saya tidak bicara iman di sini. Siapa yang Saya menanam? bicara Siapa sejarah. membawa ke surga? Menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Berarti ini sudah menjawab toh? Berarti Tuhan tidak tahu menyesal. Tadi di ayat tadi Tuhan menyesal. Apa? Iya, makanya kita harus. Kau jangan lari, jangan lari. Dengan menyesal. Kok lari? Makanya, loh ini kan memberi penjelasan. Kau sudah dengar penjelasan itu sebentar. Dengar dulu, saya belum selesai. Dengar dulu. Itu. Dengar Sasuke, dengar. Di ayat 15 itu, nanti habis itu bicara. Perhatikan ya. Iya. Di ayat 15 itu Tuhan menyesal. Di ayat 29 dengar dulu. Dengar dulu saya bicara. Di ayat 15 Tuhan menyesal. Di ayat 11 Tuhan menyesal. Di ayat 29 Tuhan tidak tahu menyesal. Sekarang di ayat 35, ini perhatikan. Tuhan menyesal, oke? Sekarang pertanyaan saya. Surga langit. Kenapa Muslim begitu sangat kenapa Muslim begitu sangat kaget ketika hal ini diungkapkan di publik? Saya tidak berbicara iman di sini. Agama itu masalah biar saya kasih tahu. Kan Pak Ibnu kan nggak tahu nih. Biar saya kasih tahu nih. Mari kita lihat siapa ini si Ibnu siapa namanya? Siapa tadi itu namanya itu si Mujahid. Ibnu ya, saya juga belum pernah baca sejarahnya. Itu kan jadi saya nggak tahu. Ya, ini si Ibnu Mujahid. Ya, mari kita lihat. Ini di tahun atau di abad ke-10 ini melalui hasil penelitian yang melakukan penelitian ini banyak ya. Reynolds, si Nasser kan Bapak apa namanya Muslim tentu bisa membaca Alkitab itu ada kemenyan. Coba lihat dulu. Ada kemenyan. Coba dengarkan dulu. Kau jawab. Kenapa di ayat 11 itu Tuhan menyesal? Di ayat 29 Tuhan tidak menyesal. Sekarang di ayat 35 Tuhan menyesal. Silakan kau jelaskan dalam satu pasal ini. Jawab ya. Silakan. Iya, pertama kita harus baca seluruh ceritanya biar kita mengerti. Kedua, kalau saya mau membuat satu kesimpulan sebelum membaca keseluruhannya, maka jawabannya mudah. Apanya dulu yang dalam hal apa konteksnya menyesal? Ya, kau baca sudah ya PR. Kau belum baca ya PR sudah. Kau nggak usah jawab. Sudah, kau nggak usah jawab. Kau nggak usah jawab. Saya kan harus baca dulu cerita. Baca dulu ya, baca. Nanti besok kau jelaskan sama saya. Ya udah. Tapi saya jawab sekarang. Ya jawab sudah sekarang. Sekarang kau jawab. Iya, menyesal itu konteksnya apa? Dari mana datang rasa gembira? Dari mana datang rasanya benci? Konteksnya itu Tuhan memilih Saul. Ini sudah jelas ini. Ini mengenai Saul, Sasuke. Mengenai Saul. Ini, perhatikan ya. Perhatikan, baca. Kau baca, coba kau baca. Supaya kau mengerti, jangan lari. Baca. Enggak lari saya. Baca. Aku menyesal. Telah menjadi ada kemenyan. Coba dulu dengarkan. Saya bicara sejarah di sini, Pak. Itu tidak dipercaya itu. Saya bicara sejarah ini, Pak. Sejarah Al-Quran ini, Pak. Kenapa Pak Ibnu jadi kepanasan, Pak? Ini silakan dulu. Kan Pak Ibnu kan banyak kali ngomongnya dari tadi. Silakan dulu. Tapi saya heran kenapa di surga ada kemenyan. Silakan dulu kau jawab ini, Pak. Ini sejarah. Itu masalah itu nanti biar Pak Bom jawab. Masalahnya saya tidak percaya itu karena itu bukan kitab suci. Silakan dulu kau jawab ini, Pak. Ini. Pak Ibnu. Ini itu kitab suci. Mau ada kemenyan. Ini kan jadi kusir kita. Jadi kan Tuhan jadi diskusi kusir kan. Pak Ibnu. Namanya Tuhan itu bisa bikin apa aja. Kemenyan itu boleh Tuhan bikin apa saja, Pak Ibnu. Namanya Tuhan bisa bikin apa aja. Dan surga itu ada di langit. Iya. Dari mana kemenyan itu? Ya. Tinggal pindahin dari bumi ke atas gampang, Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu. Kata kalian itu, Pak Ibnu, Adam diciptakan dari tanah di bumi, diambil dari bumi, diangkat ke surga. Kan Allah boleh. Kan begitu, Pak Ibnu. Begini. Nanti masalah Alkitab tanyakan sama Pak Bom.
Iya. Iya, kita bahas yang wajar sejarah kan saya dulu. bertanya. Nanti Ini sejarah, nggak ada hubungannya dengan iman. Ini nggak ada hubungan dengan iman. Bukan dengan iman, sejarah saja. Nggak Kita bahas. ada, nggak ada. Kesampingkan dulu masalah iman. Oke. Dan Saul raja, sebab ia telah berbalik Nah. daripada aku dan tidak melaksanakan. Berarti konteksnya firman-Ku. apa? Konteksnya apa? Iya, free will si Saul. Ya, berarti konteksnya Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Setuju? Setuju? Karena dia Saul punya free will juga toh. Bukan Saul, saya tanya. Saul. Tuhan yang menyesal. Tuhan menyesal. Coba baca, jangan putar. Sekarang saya kejar kau. Iya. Berarti Tuhan yang menyesal ya? Tanya, kok ketawa? Apanya? Kasih waktu dong untuk menjelaskan. Ya, kau jelaskan sekarang. Saya dengar. Aku ngomong ya, iya. Dari mana datang rasa gembira, rasa sedih, rasa menyesal itu, rasa benci, rasa marah, rasa sukacita? Dari mana sumbernya? Itu yang jawab. Nah, itu yang namanya segambar dan serupa. Tapi kita sudah. tidak maha kuasa. Nah, sekarang saya tanya. Itu yang saya mau tanya. Sekarang aku menyesal Sumbernya ini. semua datang dari Allah. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai Aku pendiri menyesal semua ini. gelar. Sekarang saya tanya. Sekarang ini aku Enggak menyesal. Oke? saja. Oke. Ya, bicara, kasih aku 2 menit. Oke, sekarang kau jawab yang ini. Sekarang kau jawab yang ini. Ini, Iya, kau jawab yang ini. semua Jawab yang ini. perasaan kita itu, Pak Bom, itu tidak datang sendiri. Aduh. Itu harus sumbernya. Masuk ini tidak Sumbernya bisa dari diskusi Allah. Sebagai apa? Pertanyaan saya, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya, Sasuke. Dengar. Di satu ayat Tuhan menyesal. Di satu sisi Tuhan tidak menyesal. Bagaimana bisa begitu? Itu nanti ku baca seluruh teksnya. Nah, ya sudah. Tapi kalau Sudah, kalau begitu kau diam. Ya, oke. Bukan kalau bicara menyesal itu sifat Tuhan. Dari Tuhan datangnya. Tidak. Emang dari setan. Pertanyaan saya, di satu sisi Tuhan menyesal. Dengar dulu pertanyaan saya. Di satu sisi Tuhan menyesal. Di Iya, satu ayat yang sisi, dengar ya, Tuhan Iya. tidak menyesal. Paham? Ya, nanti ku Hah? baca seluruh ayatnya itu. Nah, Ku jawab ya besok sudah. ya. Oke. Ya. Kau baca. Tapi Ya, kalau nanti kau kau baca. tanya, apakah iya, nanti kalau kau tanya, menyesal itu dari mana? Nah. Bang? Dari Tuhan, sifatnya Tuhan. Ya kalau itu. sudah. Nah, itu yang namanya Kenapa bahasa pula kosmologis. Jadi ketika ada satu kalimat Ya. Tuhan tidak menyesal, ada kalimat lain Tuhan menyesal, ya kita baca konteksnya. Gitulah. Tapi menyesal itu dari Tuhan sumbernya. Gembira, sedih, marah, kecewa, segala macam. Itu dari Tuhan. Bukan dari mana-mana. Karena dia segala-galanya. Dia segala kepenuhan itu. Ini sejarah di abad ke-10. Ini ada At-Tabari, bukan hanya Ibnu Mujahid. At-Tabari itu mengumpulkan 20 varian atau 20 bacaan lah kita bilang ya. Apakah mereka percaya bahwa yang mereka kumpulkan itu wahyu Tuhan? Enggak. Enggak ada. Apakah mereka Ibnu Mujahid percaya? juga yang memilih 7 dan 10 bacaan itu di abad ke-10. Apakah mereka percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Tuhan? Enggak. Begini pertanyaannya, apakah mereka percaya? Ya kita harus tanya orang itu. Udah dilakukan penelitian, mereka nggak percaya. Kan itu. Mujahid itu Baca, yang harus baca. ditanya, Pak. Mujahid itu yang harus ditanya. Apakah Kita mereka bisa percaya? lihat dari Kan penelusuran pertanyaannya sejarah, Bapak, Pak. itu yang Penelitian sudah keliru. dilakukan, Pak. Begini Pak, pertanyaannya Bapak itu yang harus menjawab Ibnu Mujahid. Ibnu Bukan Mujahid saya. memang informasinya dari Ibnu Mujahid, memang betul itu. Ya. Dia tidak merasa, dia tidak memandang 7 dan 10 bacaan yang dipilihnya pada abad ke-10 itu adalah wahyu Tuhan, dan bahkan dia tidak percaya bahwa itu berasal dari Muhammad. Apakah Mujahid sudah mengkonfirmasi kepada Bapak? Itu sejarah, Pak, yang menuliskan demikian, Pak. Ini sejarah Islam ini, Pak. Ya. Makanya saya Apakah tanya tadi. yang menulis sejarah itu sudah mengkonfirmasi kepada Bapak bahwa Ibnu Mujahid tidak percaya. Aduh, Pak, jangan begitulah, Pak. Nanti saya tanya nanti mengenai narasi hadis mengenai hal itu nanti bla 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 semua. Pertanyaan sederhana saya, kan dari tadi saya bilang. Pertanyaan saya juga sederhana. Kemenyan di surga bagaimana?
Kan? Ya bisa Sekarang gampang, begini, Pak. Pak Ibnu sekarang kemenyan Pak, tinggal begini. dipindahin sama Tuhan dari Kalau bumi saya ke bilang surga gampang 17 itu. Agustus Sekejap mata proklamasi itu. dibacakan Soekarno. Kalau saya bilang begitu, apakah Soekarno ngomong sama saya? Kan nggak begitu, Pak. Aduh. Bukan. Sebentar, Ya, sebentar. sama Saya jawab dengan kemenyan. ini. Saya jawab kemenyan. Saya jawab Oke. kemenyan. Kemenyan bisa dari bumi dipindahkan oleh Tuhan dalam sekejap. Tuhan maha segalanya, Pak Ibnu. Manusia Ya, aja tapi bisa tidak jadi ada babi kan ngepet kok. tertulis di Alkitab penjelasan seperti Enggak. itu. Ya, ngapain dijelasin yang begitu? Manusia bisa jadi babi Demikian ngepet. pula Ada penjelasannya, Pak Ibnu? pertanyaanmu tentang Enggak, mujahid itu tidak ada pertanyaannya. penjelasannya dalam Al-Quran. Sekarang Nggak Ya, ada. ini Penjelasan relevan. Ini Sama-sama relevan. tidak ada Kita yang penjelasannya relevan dari aja. Al-Quran. Ini relevan. Coba ya, Bukan, itu histori, Pak. Pak, itu histori. Ada penelitian, Pak. Pak Kalau nggak ada Ibnu. penelitian, Kenapa baru ini boleh. relevan? Kenapa ini relevan? Lihat ya, perhatikan. Tadi Kenapa orang Pak Bapak Ibnu. percaya penelitian itu? Sebentar. Biar saya sampaikan argumen saya. Silakan nanti bantah, silakan. Pak Ibnu tadi dan juga Pak Nuham mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Tuhan, redaksinya dari Tuhan. Tadi Pak Dhani juga menyinggung hal itu. Hadis itu redaksinya dari Muhammad. Oke. Tapi ketika kita lihat sejarah, justru orang yang memilih 7 dan 10 bacaan saja itu tidak percaya bahwa yang dipilihnya itu wahyu Tuhan, juga itu bahkan dia tidak percaya bahwa Bagus itu sekali dari bagi saya kesempatan Muhammad gitu bertanya. loh. Kodes Sinaiticus itu tidak jelas. Bagaimana dengan Kodes Kok Kodex Vatikanus? Sinaiticus? Kita bicara Alkitab atau bicara Al-Quran ini sekarang? Sekarang kita sama-sama tidak benar, sama-sama agama palsu. Gimana? Kenapa Pak Ibnu kepanasan luar Kodes biasa? Sinaiticus tidak Ini jelas. kan sederhana Kodes ini. Vatikanus tidak jelas. Berbeda sekali dengan apa yang tertulis di Alkitab. Berbeda. Kan Antara ketahuan Kodes siapa Pak Ibnu kan? Sinaiticus Selama ini dengan kan Pak Ibnu Kodes ini kan Vatikanus munafik ini tidak luar sama. biasa. Tidak sama. Oke. Udah? Kau punya kitab suci juga tidak beres-beres. Nah, kan? Begitu. Jadi sama-sama kita tidak beres-beres, sama-sama. Itu kan Pak Ibnu yang ngomong gitu, bukan saya. Ya, karena memang saya sudah perhatikan itu. Ini kan pertanyaan Sama, saya tidak sederhana beresnya. ya sama Pak Ibnu tadi. Mengapa 7 dan 10 bacaan ini dianggap oleh Ibnu mengapa Mujahid LAI tidak sama dengan Kodes gitu loh. Sinaiticus? Hah? Kenapa? Ya kan? Kenapa Nah, jadi- LAI tidak sama dengan Kodes Sinaiticus dan Kodes Nah, Vatikanus? Kita bahas Al-Quran, sejarah Al-Quran Kita atau bahas sejarah Alkitab. Kita Alkitab? bahas Alkitab. Kita diberikan cuma sebagian kecil sehingga kita tidak sanggup menjaga keseimbangannya. Tuhan segala kepenuhan, dia sanggup menjaga keseimbangan itu. Itu aja. Susah banget bayang-bayangin ya. Sudah selesai bicara. Udah, dari tadi aku mau ngomong itu aja kok. Kasih aku dari berapa itu, jadi biar aku baca nanti dikit lagi. Aku pindah layar mati nih pasti. Aku udah tak bukan nggak mau. Kecuali kita zoom, mau buka layar ini, buka layar itu tetap nyala dia. Begitu saya pindah layar, buka Alkitab langsung mati suara, habis itu mati gambar. Makanya bolak-balik keluar masuk saya pakai zoom ini, pakai StreamYard. Pak Bom, kenapa apa? Saya nggak mati lah. Saya buka juga Alkitab nggak mati. Aku mati, nggak ngerti aku cara mengoperasikan. Makanya aku stres mengoperasikan StreamYard nih. Kalau Zoom gampang, tinggal dikecilkan layar, kita masuk layar, semua terbuka. Bahkan YouTube kita buka pun dua-dua nyala suara. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa tiba-tiba harus lari ke Alkitab? Nggak bisa menjawab ini, Pak. Ya karena kamu juga membahas sesuatu yang tidak begitu jelas. Tidak ada jawabannya. Berarti Islam ini nggak jelas gitu? Nah, sama dengan di Alkitab. LAI itu Udah lah, anggap aja lah itu. Anggap aja yang lain-lain itu nggak benar. Udah, kita anggaplah buktikan Al-Quran kepada benar. saya Oke. bahwa LAI sesuai Udah, dengan kode anggap aja pendidikan. LAI salah. Anggap aja LAI salah. Oke. Anggap Kita juga anggap Al-Quran salah. benar. Anggap juga Al-Quran salah. Ah, kan? Ya, kan sudah selesai kan? Sama-sama kita Mana buka ini? kitab suci. Kita jadi Namanya Pak Ibnu tidak menjawab. Sebentar. Tadi saya Dengan pertanyaan sebentar. Tadi saya tergerak dengan Pak Ibnu mengatakan Alkitab itu salah. Pak Ibnu ada punya asli nggak? Begini, kedua kitab suci itu tidak ada yang sempurna saya lihat. Saya sudah pelajari baik-baik itu.
Oke, yang di Jadi mana baik tidak itu sempurna? Al-Quran Silakan. Silakan, begini. silakan. Ya, Pak Ibnu bicara dulu. Ya. Jadi setelah saya pelajari kedua kitab suci itu, masing-masing ada bagian-bagian yang bisa dikritik. Itulah sebabnya saya sangat melarang sekali orang Islam mengkritik Alkitab. Karena kalau mereka mengkritik balik Al-Quran, ada yang bisa dikritik. Sehingga bermasalah juga. Jadi pertanyaannya tadi Bapak itu betul. Hanya saja ya jawabannya tidak ada yang eksak. Tapi kalau saya mempertanyakan, mengkritik teks juga LAI, bisa juga. Jadi lebih baik kita hentikan. Nah, silakan. Tidak, saya sudah mulai. Nggak, tadi itu kan Pak Scott kan tentang sejarah. Sekarang sudah masuk di Alkitab, itu urusan saya. Dia mau mengkritik Al-Quran berdasarkan sejarah itu. Bukan, sejarah. Makanya saya lawan. Sekarang Pak Ibnu tunjukkan sejarah yang salah di mana tentang Alkitab. Silakan. Ya, saya baca di kodes-kodes itu ada yang tidak. Kodeks itu teks varian, bukan sejarahnya, Pak Ibnu. Ya, tapi yang jelas ya namanya kodeks itu primer, Oke, bukan Pak Ibnu. sekunder. Mas, saya tanyakan Bukan, Pak Kalau Ibnu. yang dijelaskan tadi itu tentang sejarah itu bukan primer. Iya, baik Pak Ibnu. Kalau yang saya persoalkan primer, kenapa ada misalnya kenapa ada di dalam Alkitab itu kemenyan? Itu nanti urusan saya. Ya. Jadi nanti Pak Ibnu jelaskan mulai dari kenapa di surga ada. Jangankan kepada umat Kristen. Kenapa Pak Ibnu tanya kritik Alkitab, Al-Quran? Karena sebentar, Pak kalau Ibnu. diserang balik ada juga serangannya itu. Kenapa Pak Ibnu tidak tanya bilang kemenyan, batu safir, batu jamrud? Kenapa Emas. tidak singgung itu? Kenapa cuma kemenyan saja? Nah, tadi itu Karena itu dia Ya bukan hanya kemenyan. Coba Yohanes pasal 1 ayat 1 menurut kode Pentekus, menurut kode saintifik bagaimana? Mari kita tutupi Berbeda. Al-Quran dengan tanya-tanya Alkitab. Mempermalukan Kedua-duanya itu dunia, bisa mempermalukan diri sendiri kau Pak Ibnu. Bukan himbau saya jangan kita saling mengkritik. Itu tidak bisa dihindari bukan Pak. mengkritik, Ilmu Pak. pengetahuan itu perlu untuk mencari kebenaran. Kita juga manusia perlu mencari kebenaran. Kita nggak mungkin menahan diri, kita nggak mungkin membungkam orang untuk bertanya. Sepertinya Bapak siapa ini? Pak Scott. Ya kan banyak sekali yang saya nonton itu videonya Pak Scott cenderung merendahkan Al-Quran. Tapi sebenarnya saya bisa juga mengkritik Alkitab. Sehingga saya Silakan. merendahkan nggak Alkitab. apa-apa, Pak Ibnu, Nggak nggak apa-apa, apa-apa, Pak Ibnu. silakan. Kalau begitu tidak apa-apa juga kepada saya. Itu makanya saya Kepada tanya. Al-Quran. Kan saya tanya tadi sejarah. Jadi Ya. menurutmu saya tanya sejarah Islam ini sama Pak Bombom atau sama Pak Ibnu? Coba. Ya kan sudah saya jawab tadi bahwa tidak ada jawabannya yang bisa memuaskan Bapak tentang itu. Tidak Saya ada. kan tidak bertanya untuk memuaskan jawaban saya, bukan itu. Oh ya. Kalau begitu sudahlah, jangan bertanya lagi. Ah kan, kenapa saya dilarang bertanya? Gimana Tidak ini? bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Sekarang Baik, kalau nggak saya bisa bertanya jawab. juga kepada Bapak juga tidak bisa menjawab. Sama itu Pak. Oke lah, Sama. Pak Ibnu, nanti struk Ya. lah Pak Ibnu ya sudah. Sama. Minum kau Saya minum, tidak Pak. bisa menjawab. Tapi minum kalau saya tanya tentang Alkitab, kau juga tidak bisa menjawab. Enggak juga tidak masalah jawab. itu. Alkitab itu terbuka. Tanya aja Pak. Oh, tidak. Saya aja, Pak Ibnu. Tanya aja. Banyak yang Tanya Pak ditutupi. Ibnu tentang Alkitab. Pak Ibnu. Tanya. Bentar, saya bertanya. Tanya Pak Ibnu, tanya Alkitab. Kami yang ahlinya. Tanya Pak Ibnu, silakan tanya. Sekarang. Ya. Yang Pak Ibnu Mana nggak jelas. ayatnya ada silakan. kemenyan di surga Pak Ibnu? Kemenyan ada di surga, mana ayatnya? Tunggu dulu. Saya dulu. Baru saya cari catatan saya di mana kelemahan Alkitab itu. Boleh. Ya, besok. Bahkan dari Besok. catatan orang Kristen sendiri. Ya, besok ya. Ya.
cari kelemahan. Nah, saya suka itu ya, saya suka itu ya. Udah Kelemahannya saya aja, suka Pak. itu ya. Pak Ibnu, kalau Alkitab udah diubah, berarti Allah tidak sanggup menjaga bukunya. Karena Pak Ibnu sering mengatakan bahwa Allah yang mengkonfirmasikan. Iya, karena saya ingin supaya orang Islam dengan Kristen jangan saling menyerang. Jangan saling mengkritik kita. Motivasinya kalau begitu nggak benar motivasi Ibnu Kalam. Jadi nggak positif begitu, nggak apa namanya, nggak seperti ada agenda. Main dua kaki, Dampaknya itu main dua kalau kaki. berdebat antara Islam dan Kristen soal saling mengkritik, orang semakin menjadi ateis. Ya itu urusan mereka Pak Bombo, apa Ibnu Itu Kalam. urusan Karena dia- pribadi lah, Pak. Biar aja. Yang sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya Karena berbeda, misalnya ya Bapak berbeda. berhasil meyakinkan orang bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, ya orang Islam belum tentu menjadi Kristen. Ada kemungkinan dia masalah. menjadi Nggak masalah Pak. Nggak masalah, Tapi Pak. sebenarnya kalau saya menyerang Alkitab, menjelaskan bahwa di sini bagian-bagian di sini yang salah, ya banyak juga orang Kristen yang Nggak apa-apa. Nggak masalah juga. Nggak masalah. Nggak Kalau masalah saya juga. tidak mau yang begitu, saya tidak mau Gini, ada Pak apa-apa. Dani, Pak Ibnu begini, Pak Ibnu. Tuhan Jadi biar pakai Pak Dani Pak lagi Bom. bicara. Ya sebentar Pak Ibnu, saya jelaskan ya. Tuhan pakai Pak Bom memberitakan firman, bukan saya yang pilih jemaah. Tuhan yang pilih. Makanya saya bilang berapa kali, Pak Ibnu tidak bisa bilang Roh Tapi Kudus Pak ada dalam Bombon diri saya. tidak sepakat dengan yang lainnya, dengan Pak HDT, tidak sepakat. Tidak sepakat Ya, dengan Mikana. dengar dulu saya bicara. Itu masalahnya. Pak Ibnu, Dengan era sabar. Dengan Ini giliran saya bicara. Boleh saya bicara. Pak Ibnu saya bicara ya. Itu kebenaran itu ada di mana? Apakah di Pak HDT atau di Pak Bombong? Dan siapa yang bisa mengkonfirmasi kepada Bapak di surga? Pak Ibnu, Siapa yang pernah Pak datang Ibnu ke sana Bapak di langsung surga? betul-betul Bahwa jadi Pak sumber Bombong yang benar 32 atau Pak mau nih. HDT yang benar? Sabar. Biar Pak Ibnu bicara dulu. Kapan ada orang pernah pergi ke Bapak untuk mengkonfirmasi bahwa Pak Henry Tandiansa yang benar atau Pak Bombo yang benar? Tidak ada. Sudah? Sudah. Giliran Silakan. Oke, giliran saya bicara ya. Diam ya, kalau panas minum kopi dulu Pak Ibnu. Malam hari ini saya sudah tahu bahwa Pak Ibnu memang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh pemberontak. Sebentar, diam dulu. Jadi gini Pak Ibnu, saya memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus itu bukan saya yang memberikan. Kami beritakan Injil, kami membaptis orang, bukan Roh Kudus yang kami berikan. Itu Roh Kudus langsung dari Tuhan. Yang memilih orang menjadi pengikut Kristus bukan Pak Bombo. Yesus sendiri yang memilih. Yohanes 15 ayat 16. Itu pertama. Pak Ibnu ucapkan itu. Jadi bukan saya yang memilih ya, Tuhan Yesus memilih. Sekarang masalah Henry Tan. Henry Tan itu jelas dia adalah teroris dalam agama Kristen. Dari gereja. Pemberontak dari ini. Alkitab itu sudah dikanonisasi dan sudah final. Bahwa dalam ini adalah Yesus bukanlah Bapa. Yesus sendiri berkata dia anak Allah. Henry Tan mengatakan Yesus adalah Bapa. Pak Ibnu salah. Yesus sendiri berkata dia anak Allah. Alkitab mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Aku keluar dari Bapa. Sekarang Pak Ibnu keluarnya taringnya. Pak Ibnu bilang, siapa yang menghakimi Henry Tan? Henry Tan itu bidat. Dia tidak mengenal Bapa. Sekarang Pak Ibnu lihat, apakah Bapa adalah Yesus mengutus dirinya? Kacau. Saya kira Pak Ibnu sudah paham masalah Trinitas. Yang kecilnya saja. Tapi sekarang Pak Ibnu bilang, apakah Pak Bomom yang benar, Henry Tan yang benar? Henry Tan itu adalah bidat. Dia pemberontak dalam gereja-gereja. Dia membuat suatu pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang sudah tertulis dalam Alkitab. Saya akan mualaf malam hari ini, saya tantang Pak Ibnu. Saya akan mualaf hari ini, kalau Pak Ibnu baca di sini, jangan bicara Katolik ya, 31.102 ayat dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, siapapun saya tantang.
Kalau ada yang bertentangan, saya mualaf. Saya tunggu pertanyaannya pada nih, Pak Ibnu di Alkitab. Kalau apologet lain mungkin tidak tahu, tapi kalau saya belajar dari perjanjian lama sampai eskatologi, ilmu saya ada di eskatologi. Masalah kemenyan itu nanti saya akan jawab. Ya. Oke, itu eskatologi ya. Jadi Pak Ibnu silakan, boleh kita diskusi pada waktu sejarah. Kalau Pak Ibnu tidak bisa jawab, itu saya tidak paham sejarah ini. Kita bisa saja, stop, sudah selesai. Tapi Pak Ibnu kalau tanya Alkitab itu giliran saya. Karena di sini saya sebagai hamba Tuhan, saya punya channel Alkitab, saya yang jurusan. Bukan teman mau serang Pak Ibnu, tidak. Mereka cuma tanya sejarah. Pak Ibnu, saya berani berdebat sama orang Kristen. Saya sudah jawab tadi itu pertanyaannya. Betul. Itu sejarah itu. Ya sudah, tapi begini Pak Ibnu. Jangan Pak Ibnu karena emosi, minum dulu Pak Ibnu. Jangan emosi bilang Alkitab itu ada pertentangan. Pak Ibnu, saya belajar ini Pak Ibnu lebih 15 tahun. Ya. Saya tidak dapat yang Interupsi Pak bertentangan. Bombom. Diam dulu, giliran saya yang bicara. Sabar. Aku udah ngomong. Sabar, habis ini saya sudah belajar ini. Ini channel saya. Kalau ada bertentangan, bertanya sama saya. Jangan saya balik bertanya sama Pak Ibnu tentang Alkitab. Saya kalau bertanya nanti Pak Ibnu tidak tahu. Ya. Karena saya punya pertanyaan misteri banyak di sini. Karena pertanyaan misteri itu karena tidak ada berdebat. Saya tanya, Pak Ibnu bisa tahu kenapa sampai air bah itu 7 hari? Banyak orang Kristen tidak bisa jawab. Banyak. Kenapa sampai Tuhan perintahkan Musa untuk mereka masuk 7 hari kemudian baru air bah? Coba, ada yang bisa jawab? Kasih saya 7 pasal, 7 ayat, 7 kitab, 7 perhitungan. Saya memecahkan itu. Saya sudah memecahkan itu. Karena misteri itu yang harus saya cari. Kalau masalah kemenyan itu, terlalu gampang. Yang susah itu ini, Nabi Nuh itu. Kenapa sampai 7 hari? Harus kita buka dari 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, dan 7 perhitungan. Kalender itu kita harus memakai kalender Tebet, bukan kalender Gregorian. Pakai kalender Alkitab dong. 356 hari. Nah, Pak Ibnu tadi saya lihat diskusi, Pak Ibnu mungkin karena Paskot ini ajarannya berbeda, Paskot Pak Ibnu sudah deklaratif. Ya, silakan. Ya, Pak Nuha silakan. Pak Nuha silakan. Biar Pak Nuha dulu Pak Ibnu. Ya, silakan. Oh, sebentar. Nuha sebentar. Halo. Ya ngomong, dikasih ngomong kok nggak ngomong. Oke, gini Pak Bombom, kalau diskusi itu materi awalnya ki opo? Tadi kan masalah Quran, masalah sholat. Kok terus itu sekon masuk kamu kasih yang bukan masalah, nggak ada kaitan. Jadi rame kan nggak konsentrasi Pak Bombom. Nggak ada pembelajaran bagi penonton, ini cuma tertawa. Yang ditertawakan bukan kami Muslim Pak, tapi kitabmu oleh Pak Ibnu Kalam. Gitu. Lihat di live chat itu gimana Pak Nuha, saya potong Pak Nuha. Ya itu, gila terus. Al-Quran tadi mendiskusikan Al-Quran dengan hadis bukan sholat. Nah, jangan aspun juga gitu. Ini Pak Nuha. Tadi masalah sholat Pak. Gini loh Pak Nuha. Tadi kan masalah sholat di Al-Quran. Di Al-Quran. Dengar baik-baik ini. Kan di Al-Quran kan beritanya kan. Di Al-Quran itu kan perintahkan kan 3 waktu. Pagi, siang, dan malam. Nah sekarang teman-teman minta di Al-Quran ada yang menjelaskan nggak? Contoh silang itu ada ashar dan duhur ya. Ashar dan duhur ya. Pagi itu kan ada pagi, terus kalau malam itu apa? Maghrib dengan Isya. Nah, tolong jelaskan di Al-Quran. Tolong dia jelaskan di Al-Quran. Pak Nuha bilang tidak ada di hadis. Sekarang kan lari ke hadis. Itu. Aduh, kenapa ya saya bicara dengan orang otaknya IQ-nya 80 ya? Bukan IQ 80 Pak Bombom. Bukan Saya IQ punya, 80. saya jujur ya, saya punya IQ ini di atas 135 ya, saya kasih tahu ya.
Benar ya? Bukan IQ 80, bukan. Itu untuk Bukan, melek maksudnya aja saya bicara orang yang IQ 80, saya kepala sakit ya. Saya ulang-ulang, kan saya tanya, gini Pak Nuha, dengar ya. Pak Nuha, begini Pak Nuha, aduh kasihan. Pak Nuha begini Pak Nuha. Saya kan bertanya, teman-teman semua ini kan bertanya tentang Al-Quran, mengenai sholat, kan di Al-Quran menjelaskan 3. Nah, Pak Nuha kan punya prinsip, saya tidak mau korek hadis, saya mau menjelaskan tentang Al-Quran. Oke, kita nurut. Sekarang dia Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan perdebatan itu antara saya dengan teman-teman dari Kristen, ya masih banyak hal-hal yang perlu masing-masing kita pelajari, ya, baik dari kelompok Kristen maupun kelompok Islam. Saya menghimbau sejak lama itu bahwa jangan sampai orang-orang Kristen itu mengkritik teks Al-Quran sehingga kelihatannya Al-Quran itu salah, ya, karena akan berdampak negatif. Demikian pula orang Islam, ya, jangan sampai mengkritik teks Alkitab, ya, karena dampaknya banyak orang-orang Kristen yang kurang beriman. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan perdebatan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin.